keluarga, sahabat kami dan anak sahabat kita seumur zaman. Bapak, Ibu, jamaah yang saya hormati, seperti kita ketahui bersama ya, karena di Kota Bandung ini sedang kondisi darurat sampah karena tempat pembuangan akhir untuk TPA di Sarimukti kondisi sekarang ini telah mengalami overload sehingga sampah-sampah dari tempat pembuangan sampah sementara atau TPS sementara dibatasi pengirimannya atau barangkali ada yang menolak. Nah, untuk mengatasi kondisi tersebut, saya ini ada masukan atau usulan kepada Bapak Ketua RW atau jamaah Musliman untuk bisa membantu mengatasi sampah darurat sampah ini dengan cara membakar sampah non organik dengan tungku pembakar sampah yang konsumsinya tungku ini jadi ramah lingkungan, tidak menimbulkan polusi. Dan seperti apa ini, mohon maaf mohon izin sekitar 5 menit ya untuk menampilkan gambar. Sebenarnya gambar ini saya Pak Ketua RW ya, bisa ditampilkan Pak Tadi ketemu hari ini. Di DKM 25 dan ketemu DKM 25 mulai ada tungku di sana, tungku sampah. Di folder I kemudian ada DKM 25. Sudah kelihatan dulu Pak? Sudah. Lebih enaknya. Sudah kelihatan Pak ya? Gambar satu ada. Itu ada 5 gambar Pak, ada 5 gambar. Satu dulu. Satu, dua, tiga, sampai 5 Pak, itu ada gambarnya. Gambar 2 Pak, silakan ditampilkan gambar 2. Kemudian gambar 3, gambar 4, dan gambar 5. Nah, kemudian nanti ada satu gambar konsumsi ya, jadi gambar konsumsi yang dilengkapi dengan ukuran dan bahan material yang digunakan. Jadi ini ukurannya sebenarnya kecil, jadi untuk rumah tangga bisa dilakukan untuk di rumah tangga, dan ini memang belum diuji coba di sini ya, jadi saya kira barangkali orang jamaah ada yang ingin mencoba untuk membuat tungku ini sehingga nanti paling tidak ya mengurangi jumlah volume sampah
ini bisa dimodifikasi, bisa ditambah dengan roda barangkali ya. Jadi nanti bisa digeser-geser, Gambar konstruksi sudah muncul Pak ya? Tidak ada ya? Ya. Mungkin itu sementara ya, barangkali nanti saya akan diperlukan, kita bisa di-copy dan dibedakan. Mungkin itu saja Pak yang bisa tampilkan. Nanti dulu saya fotokopi ya. Baiklah Bapak Ibu, untuk kegiatan kajian fikih pada hari ini seperti biasa akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustaz Eka Saban, saya lagi. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah kita. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan ya materi tentang fikih tentang sholat ya. Mari kita simak bersama, semoga apa yang saya sampaikan akan menambah ilmu bagi kita, meningkatkan keimanan dan kualitas ibadah kita sehari-hari. Di akhir acara barangkali ada pertanyaan dari para jamaah, insya Allah akan dijelaskan oleh Pak Ustaz. Kemudian sebagai acara terakhir penutup, para jamaah jangan pulang dulu, kita ngobrol bersama di teras sisi. Saya kira cukup sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. وبعد الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita begitu banyak rezeki di pagi ini. Selain rezeki kehidupan ketika ruhnya dikembalikan kepada jasad kita, dan juga ruh kemudian rezeki berupa Allah memudahkan kita untuk melaksanakan sholat yang sangat sulit dilakukan oleh orang-orang munafik, sangat sulit dilakukan oleh orang-orang munafik. Kita sholat subuh dan juga sholat isya. Dan kita juga bersyukur Allah memberikan kita kesempatan untuk duduk dalam majelis zikir, majelis ilmu yang dengannya para malaikat mendoakan kita, mendoakan ampunan atas kesalahan kita, dan juga mendoakan kita agar diberikan rahmat. Pada pagi ini kita insya Allah akan mempelajari salah satu cabang fikih yang paling penting, melanjutkan pembahasan mengenai sholat. Setelah sebelumnya kita mempelajari apa saja itu rukun, itu sesuatu yang sama sekali tidak bisa ditinggalkan dalam sholat, seperti berdiri tegak dalam sholat fardu bagi yang mampu, kemudian takbiratul ihram di awal sholat yaitu ucapan Allahu Akbar, kemudian di antara rukun juga membaca Al-Fatihah, terutama bagi imam dan juga orang yang sholat munfarid, orang yang sholat sendirian. Kemudian rukun yang lain adalah rukun di setiap rakaat, kemudian bangkit dan i'tidal juga merupakan salah satu rukun yang bukan hanya sekedar orang bangun sebentar saja, tapi dia harus tegakkan tubuhnya setelah rukun. Kemudian juga di antara rukun lainnya adalah sujud,
rukun juga, sehingga tidak sah kalau cuma orang habis sujud cuma bangun sedikit lalu sujud lagi. Namun dia harus duduk ya, ketika di antara dua sujud. Kemudian di antara rukun lainnya adalah tumanina, tenang membaca dalam melakukan rukun-rukun tersebut. Maksud tenang itu seukuran seseorang membaca zikir minimal dalam rukun tersebut. Misalnya dalam rukun dia minimal membaca 1 kali Subhanallahil azim dalam kondisi tubuhnya benar-benar rukun, bukan dalam keadaan bergerak. Kemudian yang lain adalah tasyahud akhir. Ini adalah rukun juga. Adapun tasyahud awal bukan rukun. Kemudian duduk tasyahud akhir. Tasyahud akhir ini ucapan kita at-tahiyatul mubarakatuh dan seterusnya. Dan yang termasuk rukun juga duduknya. Adapun posisi duduk dia hukumnya sunnah, yaitu bisa iftirash atau bisa tawarruk. Tapi kalau duduknya adalah rukun. Kemudian salam, dan yang lain di antara rukun adalah tertib, melakukan serukan. Yang disebutkan ini kalau seseorang lupa atau sengaja atau tidak tahu lalu tidak melakukannya, maka agar sholatnya sah dia harus kembali lagi melakukannya. Seperti kita sebutkan, kalau orang lupa ruku saat di rakaat pertama, dia ingat ketika sujud di rakaat pertama, maka dia harus bangkit lagi, lalu kemudian dia kerjakan rukunya dan lanjutkan sebagaimana normalnya. Kalau dia di rakaat kedua dia ingat bahwa di rakaat ke-1 dia ternyata belum ruku, maka dia menjadikan rakaat keduanya itu otomatis rakaat pertama, dan rakaat yang menjadi rakaat pertama, rakaat yang sebelumnya gugur karena dia tidak melaksanakan rukunya. Sehingga terlihat mungkin dia melaksanakan kalau sholat zuhur menjadi 5 rakaat. Tapi kalau dia memang di rakaat kedua, rakaat pertama dia tidak melaksanakan ruku, maka dia jadikan rakaat keduanya ini menjadi rakaat ke-1, sebagaimana yang kita jelaskan. Adapun wajib-wajib sholat, ini sebagian ulama yang membaginya menjadi wajib sholat. Ini di bawah rukun, dan ini kalau dilupakan secara sengaja maka dianggap bisa membatalkan. Namun bila tidak sengaja maka dia ganti dengan sujud sahwi, seperti semua takbir selain takbiratul ihram atau disebut takbir intiqal, perpindahan. Takbir intiqal ini merupakan kalau lupa maka dia sujud sahwi. Kemudian juga zikir-zikir yang berhubungan dengan ruku dan sujud. Subhana rabbiyal bagi imam dan munfarid contohnya mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ini juga merupakan wajib ya bagi imam dan munfarid. Kemudian juga ucapan Rabbana wa lakal hamd ini bagi makmum kalau salat berjamaah, ataupun juga disunahkan bagi imam dan orang yang munfarid dibaca juga ya. Kemudian subhana rabbiyal azim ketika ruku, kalau orang dia lupa maka dia bisa sujud sahwi. Subhana rabbiyal a'la begitu juga seseorang bisa sujud sahwi. Ketika duduk di antara dua sujud dia mengucapkan minimal Rabbighfirli, mengucapkan Rabbighfirli, maka itu pun termasuk wajib. Kalau ditinggalkan secara sengaja, sebagian ulama mengatakan bisa membatalkan. Namun kalau lupa maka dia cukup sujud sahwi. Ini bedanya rukun sama wajib. Kalau rukun tidak bisa hanya sujud sahwi, harus dikerjakan ya. Tapi kalau yang wajib ini bisa sujud sahwi saja. Juga tasyahud pertama, sholat yang 4 rakaat, di rakaat kedua dia mengucapkan tasyahud at-tahiyatul mubarakatuh. Itu hukumnya adalah wajib, namun bukan rukun. Kalau dia lupa maka dia tidak perlu mengulang, tidak perlu balik lagi, tapi dia cukup sujud sahwi. Begitu pula dengan duduknya, tasyahud awal. Adapun sunah-sunah sholat, saya kira telah kita bahas juga, yaitu mengangkat kedua tangan bersama takbiratul ihram saat ruku, bangkit dari ruku
sunnah yang bila seseorang tidak melakukannya maka sholatnya tetap sah dan tidak perlu sujud sahwi. Tidak perlu sujud sahwi. Ya. Seperti takbiratul ihram dia angkat tangannya. Kalau ucapannya Allahu Akbar adalah rukun. Tapi kalau mengangkat tangannya bukan rukun. Dan telah kita sebutkan Nabi SAW biasanya kalau takbiratul ihram beliau mengangkat tangan setinggi bahunya atau setinggi telinganya, setinggi bahu atau setinggi telinga. Sedangkan orang ada yang tidak tertib, ada yang takbirnya seenaknya, kanan ke kiri, ya, atau di perutnya saja. Kalau mengikuti sunnah Nabi SAW, seseorang di bahu ataupun setinggi telinga. Kemudian juga di antara sunnah perbuatan tadi ketika tangannya mengangkat ketika ruku, bangkit dari ruku, ya, itu pun termasuk sunnah perbuatan. Meletakkan tangan kanan pada tangan kiri itu bersedekap, ya. Saat berdiri, pandangan ke tempat sujud itu juga termasuk bagian dari sunnah. Meregangkan kedua kaki saat berdiri, kedua tangannya memegang kedua lututnya dengan meregangkan jari saat ruku. Kemudian meluruskan punggung saat ruku dan menjadikan kepalanya sejajar dengan punggungnya. Ini pun termasuk sunnah, menjadikan kepala sejajar dengan punggungnya. Adapun sunnah-sunnah perbuatan seperti doa istiftah atau doa iftitah. Ini ulama istilahnya mereka ada menggunakan istilah iftitah, ada istiftah. Kalau kita tidak baca maka surat kita sah. Ya. Kemudian ta'awudz, ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian ucapan amin itu pun termasuk sunnah. Ya. Jadi kalau kita lupa atau kita dalam sholat berjamaah, kita lagi konsentrasinya kemana atau kita ngelamun walaupun tidak sepatutnya tentunya ngelamun, kita ketika orang amin kita nggak sadar. Ya. Apakah kemudian saya harus mengulang sholat saya? Tidak. Sholatnya besar-besar karena dia sunnah. Kemudian surat tambahan setelah Al-Fatihah ini juga merupakan sunnah. Ya, walaupun sebagian ulama katakan walaupun sunnah jangan ditinggalkan terus menerus. Ya. Tapi kalau membaca yang pendek saja minimal. Ya. Dan sebagian ulama mengatakan kalau seseorang membaca Alif Lam Mim bahkan satu ayat saja. Misalnya dia terburu-buru, maka dia dianggap telah membaca bagian dari surat Al-Quran, ya, daripada kosong sama sekali, daripada setelah amin langsung dia ruku, ya. Lebih baik dia membaca walaupun cuma satu ayat. Kalau memang dalam keadaan yang dia tidak memungkinkan membaca panjang, misalnya dalam keadaan terburu-buru atau dikejar sesuatu. Kemudian baca tasbih lebih dari satu kali saat ruku dan sujud. Saat ruku atau sujud kita membaca Subhanarabbiyal Azim, Subhanarabbiyal A'la, itu hukumnya ya lebih dari satu kali itu disunahkan, bisa 3 kali ataupun bisa lebih dari itu, ya bisa 5 kali atau lebih dari itu Subhanarabbiyal Azim ketika ruku bisa. Dan juga doa sesudah tasyahud sebelum salam. Sebelum salam sebagian ulama mengatakan ini waktu mustajab. Antara lain doa berlindung dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan juga doa berlindung dari Dajjal. Doa berlindung dari Dajjal. Ini sebelum salam. Dan sebagian ulama ada yang memahami hadis Nabi SAW bahwa berdoa yang mustajab adalah di akhir dari sholat. Itu disebutkan sebagian ulama yang memahami akhir sholat ini artinya sebelum salam. Sebelum salam. Ya. Jadi Nabi SAW mengatakan di antara doa mustajabatun yang dia mustajab, ya. Di antaranya beliau katakan inda duhuri kulli maktubah, kulli sholawatil maktubah, atau kemakol di akhir dari sholat-sholat yang diwajibkan, ya. Nah yang disebut di akhir ini sebagian ulama ada yang memahami sebelum salam. Sebagian lagi yang memahami
sesudah salam. Mereka perbedaan dalam pemahamannya, hadis yang digunakan sama. Mereka berbeda memahami kata dubur atau dubur ini, kata Nabi SAW, doa yang tidak tertolak itu di dubur sholat. Yang disebut dubur ini apakah di akhir sesuatu tapi masih bagian dari sesuatu tersebut, seperti sholat, apakah di akhir sholat tapi masih bagian, contohnya apa? Ya, sebelum salam, ataukah setelah selesainya baru itu akhirnya, yaitu setelah salam. Nah, di sini ulama berbeda pandangan, ya, dan masing-masing memiliki argumen yang kuat, ya. Tapi intinya kita bisa berdoa di waktu-waktu tersebut, ya. Antara lain sebelum salam, kalau misalnya tidak sempat, ya bisa sesekali kita lakukan juga di sesudah salam, ya. Nah, jadi mungkin kita dapati ada imam yang lama ketika tasyahud, bisa jadi dia mau baca doa, ya, dan ini tadi sebagian ulama katakan ini waktu yang mustajab ketika sebelum salam. Kemudian pembatal sholat antara lain membatalkan toharoh, membatalkan wudu, itu juga membatalkan sholat. Kemudian di antara yang membatalkan sholat tertawa dengan suara, yaitu tertawa terbahak-bahak, yang membatalkan sholat berdasarkan ijma. Sedangkan tersenyum tanpa suara terbahak-bahak, ia tidak membatalkan sholat. Misalnya kita lagi sholat, ingat sesuatu yang menyenangkan, lalu kita tersenyum, maka tidak mengapa, ya. Kemudian juga berbicara dengan sengaja untuk selain kemaslahatan sholat, ya. Dulu kami berbicara dalam sholat, kata para sahabat, dan temannya yang ada di sampingnya dalam sholat dengan orang yang ada di samping, sampai turun ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 238, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian kepada Allah dalam sholat kalian dengan khusyuk. Maka kami diperintahkan untuk diam dan dilarang untuk berbicara, ya. Nah, kalau misalnya bicara yang ada kemaslahatan sholat, contohnya apa? Mengkoreksi imam, ini termasuk kemaslahatan sholat sehingga tidak dilarang. Misalnya ketika dia mengkoreksi gerakan imam, dia mengucapkan subhanallah. Kemudian ketika imam salah dalam membaca Al-Fatihah, maka makmum kalau kesalahannya imam dalam Al-Fatihah, kesalahan yang merubah arti, maka hukumnya wajib bagi makmum mengkoreksi, hukumnya wajib. Tapi kalau dalam suratnya salah nih, Pak, yang harusnya panjang malah pendek-pendek jadi panjang, maka hukumnya sunnah untuk dikoreksi, sunnah. Beda sama Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah, makmum mendapati dengan jelas imamnya salah dalam membaca Al-Fatihah, maka dia boleh masuk atau dia membetulkan koreksi bacaan imam. Dan ini termasuk berbicara yang sengaja namun dengan kemaslahatan sholat, sehingga tidak masalah. Dan telah kita sebutkan juga, yaitu kalau seseorang sholat lewatnya wanita dewasa atau keledai atau anjing hitam, ini telah kita sebutkan bahwa penyebutan ini berbarengan bukan tentunya merendahkan wanita, ya. Ini hanya penyebutan saja yang disebutkan secara berbarengan. Kalau seseorang sholat tanpa ada sutra, tanpa ada penghalang depannya, itu di depan tempat dia sujud, lalu lewat yang disebutkan ini, seperti keledai atau anjing hitam. Kalau keledai di Indonesia tidak ada, anjing hitam juga jarang. Ya alhamdulillah orang Indonesia tidak pelihara, kaum muslim umumnya tidak memelihara anjing, ya. Tapi yang kemudian yang tidak tahu wanita dewasa, misalnya apa? Bapak-bapak lagi sholat, kemudian istri bapak lewat di depannya. Kalau lewat di depannya tanpa bapak ada penghalang, ada sutra, ya, maka membatalkan sholat bapak, membatalkan sholat bapak. Sebagaimana Nabi SAW katakan, kita qoma ahadukum yusalli, bila seseorang yang antara berdiri sholat, fa innahu yasturu idza kana baina yadayhi mithlu akhir rahmi, maka sesungguhnya
dia membuat sutra penghalang bagi dirinya. Yang ideal adalah bila ada sesuatu yang seukuran sandaran pelana unta. Dulu para sahabat itu pakai sandaran pelana unta untuk di depannya sebagai sutra, atau sesuatu yang tinggi, ya, sesuatu yang cukup tinggi, bisa tas, bisa juga misalnya kursi, ya. Lalu bila di depannya tidak ada sutra seperti ukuran sandaran pelana unta, maka sesungguhnya kata Nabi SAW, فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. Maka sholatnya dapat dibatalkan oleh keledai wanita dan anjing hitam yang lewat di depannya. Jadi kalau di rumah bapak-bapak, ya, kalau misalnya lagi sholat dikasih sutra. Jadi kalau ibunya lewat, istri bapak lewat, ya, maka itu bisa membatalkan. Tapi kalau pakai sutra tidak akan membatalkan, ya, selama dia lewat di balik sutranya, ya. Misalnya kalau ada sesuatu yang tinggi, ya, ada sesuatu yang misalnya kalau bapak sholat di rumah, misalnya bapak taruh sesuatu, misalnya kursi, atau taruh sesuatu. Bapak sholat di sini, ibu lalu lalang di sana nggak masalah. Tapi kalau di sini nggak ada apa-apa, ya. Kalau di sini nggak ada apa-apa, terus ibu lewat, maka batal sholatnya. Ibu lewat biru saja batal sholat. Kecuali lewatnya di luar batas antara dia dengan sujud. Misalnya di sana jauh, maka ini nggak masalah. Tapi kalau masuk area sini, maka area dekat tempat sujud dia, maka itu membatalkan sholat. Apa hikmahnya Allah Ta'ala? Tapi Nabi SAW yang merupakan penyampai wahyu telah menyebutkan pada syariat ini. Dan hukum memakai sutra ini, ulama bersepakat hukumnya adalah sunnah, ya. Walaupun sebagian ulama ada yang menganggap sutra ini bisa digantikan dengan ujung sejadah ataupun dalam seperti ini garis, ya. Tapi itu tidak disepakati. Jadi kalau yang utama tetap ada sesuatu yang tinggi. Kalau tidak ada, ya baru seperti itu, ya. Kata Imam Ahmad, memang garis pun bisa. Tapi kata Imam Syafi'i nggak bisa. Harus ada sesuatu yang tinggi, kata Imam Syafi'i. Harus ada sesuatu yang tinggi. Jadi kita usahakan dulu. Bisa juga punggung misalnya anak kita yang laki-laki, misalnya di rumah, dia lagi duduk sambil baca Al-Quran di musola rumah, maka dia pun bisa jadi sutra. Termasuk kita di sini sholat, kita supaya tidak terganggu oleh orang yang lewat, kita bisa di belakang tiang atau tembok ataupun di belakang punggung orang, itu pun diperbolehkan. Termasuk juga yang membatalkan sholat membuka aurat dengan sengaja, Kemudian di antara yang membatalkan juga adalah membelakangi kiblat, ya, karena menghadapnya adalah syarat sah sholat. Misalnya seseorang bergeser kalau ada hajat, misalnya kita telah sebutkan sholat di sana, di ujung, dia masuk, orang sudah mau bubaran, orang mau pada lewat, kita pas di pintu, apakah saya boleh bergeser sedikit sehingga orang boleh lewat? Boleh. Ini termasuk yang diperbolehkan, ya. Memang ini gerakan besar, tapi kan ringan, cuman seperti ini dan ada hajat sehingga boleh, ya, ke samping seperti ini. Ataupun misalnya ada sesuatu yang memang orang harus lewat, kita mundur segini boleh. Tapi kalau membelakangi, maka ini bisa membatalkan ketika dia begini, karena dia membelakangi kiblat, sedangkan menghadap kiblat adalah syarat. Ketika dia membelakangi, maka dia membatalkan sholatnya. Kemudian yang berikutnya adalah adanya najis pada orang yang sholat, sementara dia mengetahui dan menyadarinya, ya. Namun tidak segera menghilangkan. Misalnya begini,
Ketika saya sholat, saya menggunakan sorban ini. Ketika saya sholat, saya baru sadar, ya Allah, tadi anak saya kencing. Yang saya tahu ini belum bersih. Kemarin anak saya kencing di sini. Harusnya disimpan di cucian, kok malah saya pakai, gitu kan? Kita sadar ada najis. Apa yang harus dilakukan? Dilepaskan. Kalau bisa dilepaskan. Lagi sholat nggak masalah, karena ini termasuk yang hajat dan juga bukan gerakan besar. Adapun kalau dianggap besar pun, selama tidak terlalu banyak tidak masalah. Selama tidak terlalu banyak gerakannya tidak masalah. Jadi kalau kita ini sholat, itu bisa kita lepaskan. Atau kalau bapak pakai jaket bisa lepaskan. Kecuali dia ada dalam tubuh, ya, yang ada di misalnya, aduh ini mah gamis saya yang kemarin kena kencing anak saya. Kalau ini kan nggak mungkin dilepas bapak dalam sholat, maka bapak keluar, batalkan sholat, ganti pakaiannya. Kalau seseorang dia tahu tadi ada najisnya, dia tahu, dia sadar, tapi tidak segera menghilangkan, artinya dia biarkan terus saja. Tanggunglah sholatnya 10 rakaat lagi, dia pakai terus, ya. Padahal jelas ada najisnya. Maka ini sebagian ulama mengatakan ini membatalkan sholatnya. Kalau dia tidak melepaskan. Kemudian di antara pembatal sholat lainnya adalah meninggalkan salah satu rukun sholat atau salah satu syaratnya secara sengaja tanpa uzur. Misalnya tadi kita sebutkan rukun sholat, ditinggalkan secara sengaja, ya, secara sengaja, maka ini jelas langsung membatalkan, ya. Misalnya karena buru-burunya seseorang, lagi buru-burunya, dia ketika sujud dia buru-buru, karena dia merasa saya buru-buru, saya dikejar pesawat, sehingga dia duduk di antara dua sujud, dia langsung cuma bangun sebentar. Allah. Ketika dia lakukan secara sengaja, maka ini membatalkan. Dia membatalkan sholat. Tapi kalau dia nggak sengaja, terus dia ingat, ya Allah, ini saya masih kebiasaan saya dulu. Lalu saya buru-buru, padahal saya sekarang udah belajar bahwa nggak boleh buru-buru, harus duduk dulu. Ya, duduk di antara dua sujud harus duduk. Nggak bisa cuman kayak barusan. Ini nggak bisa. Kenapa? Karena ini rukun, nggak bisa ditinggalkan. Dia nggak sengaja, karena udah kebiasaan. Terus dia baru ingat, loh, tadi saya buru-buru, apa yang harus dilakukan? Maka dia harus kembali lagi. Ini misalnya tadi dia di 1 rakaat dia sujud, misalnya di rakaat pertama. Terus dia tadi karena masih kebiasaan lama, dia sujud lagi. Baru dia ingat, wah ini kan nggak boleh, itu termasuk rukun. Apa yang dilakukan? Maka dia kembali lagi. Dia sempurnakan. Harusnya kan dia bangkit. Ini rakaat pertama apa ya? Harusnya dia bangkit. Tapi karena yang tadi tidak memenuhi syarat, dia duduk lagi kerjakan, lalu dia sujud lagi, lalu dia bangkit. Nanti di akhir dia sujud sahwi. Bisa dipahami baik. Kalau rukun tuh nggak bisa ditinggalkan. Rukun itu nggak bisa hanya dengan sujud sahwi. Dia harus kerjakan. Ketika tadi duduk di antara dua sujud, dia lakukan secara tidak benar, maka dia harus kembali kerjakan dengan benar. Ya. Kemudian di antara yang membatalkan sholat, banyak bergerak yang bukan termasuk perbuatan sholat. Untuk selain alasan darurat seperti makan, minum, dan sengaja, banyak bergerak. Para ulama memperinci yang disebut banyak bergerak. Antara lain yang disebut banyak bergerak ini gerakan yang banyak, gerakan yang besar. Dan kemudian berikutnya adalah berturut-turut. Ulama Syafi'iyah menganggap kalau lebih dari 3 kali berturut-turut maka ini membatalkan. Tapi sebagian ulama lain mengatakan
tidak ada angka yang pas. Yang penting adalah secara pandangan manusia ini dianggap banyak, atau secara kebiasaan orang, urf. Kalau dianggap banyak bergerak, maka itu bisa membatalkan. Ya. Kalau gerakan tangan garuk ini bukan termasuk besar. Yang besar itu kalau menggerakkan tubuhnya. Ya. Kemudian yang ke-10, bersandar tanpa alasan. Karena berdiri merupakan syarat sahnya sholat. Tanpa alasan. Ya. Kalau ada alasan, karena berdiri itu adalah rukun sholat. Bapak nggak bisa berdiri kecuali harus nyender. Misalnya di ujung, Bapak memang nggak kuat, harus dibantunya dengan menyender seperti ini, nggak masalah. Kalau memang dalam sholat fardu ya, dalam sholat fardu. Tapi kalau tanpa alasan karena ingin santai aja, nah ini nggak boleh. Ini membatalkan sholat. Kemudian menambah rukun perbuatan secara sengaja, seperti menambah ruku dan sujud, karena dia merusak tatanan sholat sehingga membatalkan. Kalau tahu habis rakaat keempat Bapak bangkit, Bapak nambah 1 rakaat lagi, rakaat kelima, Bapak sadar, apa yang harus dilakukan? Langsung Bapak duduk. Tapi kalau Bapak nambah, kagumlah, sudah kagum berdiri, udah jadi 5 aja. Saat itu Bapak membatalkan sholat Bapak. Ya, saat itu dianggap dia telah membatalkan sholat ketika dia menambah. Tapi yang harus dia lakukan, tadi misalnya rakaat keempat misalnya sholat zuhur, harusnya seseorang duduk, tapi dia langsung berdiri. Allahu Akbar. Baru dia sadar, rakaat kelima, apa yang sudah kita duduk? Langsung duduk. Tapi kalau dia lanjutkan, ini rakaat kelima, tanggunglah sudah berdiri. Kan juga ini kebaikan, saya tambah bacaan. Dia nambah lagi, maka saat itu dia membatalkan sholatnya. Karena dia merusak tatanan sholat. Dan ini ulama sepakat. Mendahulukan sebagian rukun atau sebagian yang lain secara sengaja. Karena tertib dalam sholat adalah rukun. Mendahulukan sebagian rukun, ya. Misalnya sujud sebelum ruku, ya. Nah, itu tentunya membatalkan. Salam sebelum waktunya dengan sengaja. Salam sebelum waktunya dengan sengaja. Sebelum waktunya gimana? Bapak belum baca tasyahud, belum baca at-tahiyatul mubarakatuh, belum selesai, Bapak sudah salam. Ya, karena tasyahud ini nanti di akhirnya ada asyhadu an la ilaha illallah. Bapak belum sampai itu, belum asyhadu an la ilaha illallah, karena buru-buru Bapak langsung salam, maka Bapak membatalkan sholat, percuma sholatnya. Ya. Kemudian mengubah makna bacaan secara sengaja dalam sholat, yaitu membaca contohnya Al-Fatihah, karena dia rukun, maka kalau salah membacanya maka dia membatalkan sholat. Misalnya kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amtu 'alaihim. Saya kok tadi an'amtu ya? Tanggungan. Ghairil maghdub, dia harus teruskan. Maka saat itu dia membatalkan. Yang dia lakukan harusnya seperti apa? Ketika dia menyadari an'amtu 'alaihim, langsung dia balik, ghairil maghdubi 'alaihim, langsung dia balik, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dia ulang lagi. Ulang di mana? Di ayatnya. Atau ketika dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas, saya ingat kalau bacanya enggak ditasdid itu merubah arti, maka Al-Fatihah saya enggak sah. Dia sudah sampai ihdinas shirat, maka dia balik lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, balik lagi dia. Difahami Pak ya? Tapi kalau dia lanjutkan, dia nyadar, terus saya tadi bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas
Seingat saya itu nggak boleh ya, pernah belajar kalau tidak ditasdid berubah arti, dan itu tidak sah. Apa itu berubah arti? Tapi takwa. Termasuk mohon maaf kayaknya kalau kita jadi imam kadang kita malu untuk mengulang kalau salah. Ya. Nah ini bahaya ketika dia paksa, dia sadar bahwa dia salah dan Al-Fatihahnya, dia paksa, maka sebagian ulama mengatakan dia membatalkan sholatnya. Jadi yang harus dilakukan apa? Balik lagi, jangan malu untuk balik lagi, ulang lagi bacaan kalau tadi salah. Ya. Kemudian diantara yang membatalkan sholat adalah membatalkan niat disebabkan ragu-ragu untuk membatalkan sholat dan mengulatkan tekad untuk membatalkannya. Ketika sholat ada keinginan untuk membatalkan, saya ini harus melakukan orang ini. Gimana ya kalau enggak ini mungkin ordernya hilang. Tentunya kalau duniawi harusnya tidak boleh seperti itu. Tapi ketika dia sudah berniat harus dibatalkan. Nah, ketika dia sudah niat membatalkan, maka dia juga telah membatalkan sholat. Ya, telah membatalkan sholat. Sekarang kita berbicara hal yang makruh dalam sholat. Ya, yang dimaksud makruh di sini larangan terhadap sesuatu tanpa keharusan untuk meninggalkannya. Ya, kita ketahui meninggalkannya karena ketaatan kepada Allah dapat pahala. Ya, tapi pelakunya tidak dihukum. Sholatnya tetap sah, terutama kalau ada keadaan darurat ataupun ada hajat. Ya. Di antara yang makruh adalah membatasi diri hanya membaca Al-Fatihah saja pada 2 rakaat pertama, karena hal ini menjadi sunnah. Bapak kalau buru-buru ditunggu salat, setelah amin Bapak boleh langsung ruku. Itu kalau dalam keadaan hajat. Ya. Tapi kalau nggak ada hajat atau misalnya Bapak biasa sholat malam, sholat witir, tapi Bapak baru pulang dari luar kota, capek banget, tapi Bapak nggak mau meninggalkan, udah dari 1 rakaat saja, tapi saya itu juga nggak baca surat. Setelah amin Bapak ruku, apakah boleh? Boleh dan sah sholatnya, apalagi kalau ada hajat. Tapi kalau nggak ada hajat, Bapak lagi santai, lagi apa, terus kemudian Bapak cuma sampai amin, langsung Bapak ruku, maka ini hukumnya makruh. Yang kedua adalah mengulang-ulang Al-Fatihah. Ini pun termasuk menjadi sunnah makruh. Tapi kalau mengulangnya karena hajat, misalnya khusyuknya hilang atau penghayatannya sirna, atau bahkan tadi karena dia salah membaca. Kalau salah membaca hukumnya wajib dia mengulang. Ini mengulang Al-Fatihah ini ketika dia tidak ada hajat dia mengulang. Ya, biasanya juga yang banyak mengulang itu ucapan takbir, takbiratul ihram. Orang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai berapa Pak? Ada sampai 3 kali, ada orang seperti itu. Nah, ini termasuk yang tentunya tidak dicontohkan oleh itu. Kadang dia bilang ini supaya khusyuk, tadi belum khusyuk, nggak perlu kayak gitu. Dari awal saya sudah berusaha khusyuk, lalu tawakal kepada Allah, langsung takbir. Menengok sedikit dalam sholat tanpa alasan, wa ikhtilasun yahtalisu syaitan min sholatil abdi. Karena itu adalah pencurian yang tersembunyi dalam setan dari sholat hamba. Namun kalau dia menoleh karena ada hajat, maka tidak mengapa. Seperti ada hajat untuk meludah di sebelah kirinya sebanyak 3 kali saat merasakan was-was karena ada kebutuhan dan Nabi susah memerintahkan, maka boleh. Kan Pak, kalau kita atau ibu-ibu lagi sholat merasa hilang konsentrasinya, ya, banyak pikiran-pikiran masuk, yang disunahkan adalah kita menoleh ke kiri dan kita meludah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 3 kali. Meludah atau meniup. Jadi ini bisa disesuaikan. Ya, kalau sholat sendiri bisa Bapak sedikit meludah dan itu yang dicontohkan. Tapi kalau sholat berjamaah, ya jangan diludahin. Boleh kalau di sebelahnya Pak RW, bisa kacau nanti rusak. Jadi kalau misalnya lagi berjamaah cukup ditiup saja. Itu
Itu kalau kita merasa ada gangguan dalam sholat. Dan ini adalah perbuatan yang tidak dianggap sia-sia, bahkan disunahkan. Karena Nabi SAW mencontohkan seperti itu. Kalau kita merasakan gangguan, kita menoleh tapi hanya ke kiri, lalu kita mendiam. Seperti itu. Ya. Atau juga termasuk yang ada hajat, ibu yang takut anaknya hilang, sehingga dia terpaksa menoleh untuk mengawasi. Termasuk bapak-bapak yang cucu atau anaknya atau ibu-ibu ya, dia di depan dalam pengawasan ibu, main listrik, di depan ada listrik, ya, bapak harus melihatnya supaya bisa kalau ada apa-apa bisa ada darurat bisa dipegang, ya, dan boleh kalau ada keadaan darurat terus dipegang ditarik bisa, ya, itu boleh. Nah bapak kan harus melihat, ini diperbolehkan dalam keadaan seperti itu ada hajat. Kenapa? Karena Nabi SAW beliau pernah ketika sholatnya beliau melihat ke depan. Beliau melihat bukan ke tempat sujud, beliau melihat ke depan. Kenapa alasannya? Waktu itu ada sariyah, ada pasukan kecil, para sahabat yang baru datang. Ya, beliau ingin mengetahui kedatangan mereka, maka beliau melihat ke depan. Dan melihatnya beliau karena ada hajat, sehingga diperbolehkan. Sehingga kata para ulama, kalau ada sesuatu hal yang perlu kita lihat, ya terutama dalam keadaan bahaya, misalnya tadi ada anak atau cucu kita, dia khawatir lepas dari penguasaan kita, ya, ataupun ada sesuatu yang berbahaya, maka kita boleh melihat ke depan ataupun dia di samping kita boleh lihat seperti itu. Termasuk nanti kita kalau lihat sholat khauf, nanti kita akan masuk juga entah kapan tentang sholat khauf. Sholat khauf itu sholat antara lain dalam kondisi takut dalam peperangan. Itu tentara atau kita yang lagi dalam peperangan dalam sholat khauf itu kita boleh melihat kanan kiri mengawasi musuh. Bahkan kan sambil pegang senjata, dia lihat sambil lihat musuh seperti ini boleh. Ya. Dia boleh melihat seperti ini. Semua ini adalah menoleh dengan sedikit. Namun bila menolehnya dengan balik badan seluruhnya atau sampai membelakangi kiblat, maka ini membatalkan sholat. Ya, ini yang tadi kita sebutkan. Kecuali ada uzur seperti ketakutan yang sangat. Waktu dia lagi sholat, tiba-tiba dikagetkan dengan sesuatu yang ada yang jatuh di depan dia. Lalu kemudian dia berbalik seperti itu, kaget. Karena reaksi saja, spontan. Ini itu nggak boleh membatalkan sholat kalau sengaja. Tapi karena ada uzur, karena dia spontanitas, maka dia tidak mengapa dia lanjutkan sholat. Kalau dia ada uzur. Tapi kalau dia sengaja, maka itu otomatis membatalkan sholat. Di antara yang makruh memejamkan kedua mata dalam sholat. Kenapa? Karena ini dianggap tasyabbuh dengan orang-orang Majusi saat menyembah api. Juga sama seperti orang Yahudi dan Nasrani ketika berdoa. Maka dalam hal ini hukumnya makruh. Kita lagi sholat, mungkin terasa lebih khusyuk, ya, tapi ini menurut jumhur mayoritas ulama dianggap tasyabbuh. Tapi kalau ada hajat, jadi yang namanya makruh, Pak. Yang namanya makruh ini bukan otomatis haram. Kalau ada hajat, Bapak boleh melakukannya. Misalnya Bapak lagi sholat di lapangan yang terang benderang, silau ataupun penjuru. Kalau Bapak nggak tutup matanya, nanti akan nggak kuat Bapak pusing ataupun masuk dulu. Contohnya apa? Bapak sholat di Masjidil Haram di lantai atas atau di Masjid Nabawi. Sholat Jumat, misalnya sholat zuhur ataupun sholat asar, lagi panas-panasnya. Itu kan lantai putih, itu silau kan. Kalau nggak pakai kacamata, kita terkadang silau nggak kuat. Dan boleh sholat pakai kacamata hitam, boleh. Ya. Terus kalau seseorang anggaplah dia tuh saya nggak kuat, saya tutup mata saya, apakah boleh? Apakah makruh? Saat kondisi seperti itu karena ada hajat, maka hilanglah makruhnya. Hilanglah makruh. Tidak mengapa Bapak tutup. Ya. Tapi kalau kondisi normal, nggak ada hajat, maka hukumnya makruh menutup mata. Kemudian yang dianggap makruh adalah
menempelkan kedua lengan di lantai saat sujud. Ya, kenapa? Karena ini juga sama disebut tasyabuh. Tasyabuh dengan apa? Dengan al-qalb, dengan anjing. Ketika sujud, seseorang menempelkan, ditempelkan. Ketika sujud dia tempelkan. Allahu Akbar. Ini makruh hukum. Harusnya apa? Diangkat. Harusnya diangkat seperti itu. Dan hendaknya seseorang disunahkan ketika sujud ini dia menjauhkan kedua lengannya, mengangkatnya dari lantai. Banyak melakukan perbuatan sia-sia dalam hal dalam sholat, karena itu menyibukkan hati. Ya. Perbuatan sia-sia dalam sholat. Di antaranya apa? Orang banyak ketika sholat ada yang bunyiin tangannya, dibunyiin satu-satu. Lagi sholat ada orang satu-satu gini kan. Ya. Ini termasuk yang hukumnya dia makruh. Kemudian bertolak pinggang, kalau ini jarang. Ini biasanya dilakukan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi kalau mereka beribadahnya sambil bertolak pinggang. Kemudian kalau kita ya umumnya kita seperti ini, jarang ada yang kayak gini. Cuman ini disebutkan karena memang bisa jadi dilakukan. Kemudian sadel atau menutup mulut dalam sholat. Ini hukumnya makruh. Contohnya apa? Memakai masker. Kalau nggak ada hajat. Tapi kalau ada hajat, misalnya kayak kemarin lagi COVID atau kita lagi flu berat, kita khawatir menularkan kepada yang lain, maka ada hajat kita boleh pakai masker. Tapi kalau memang nggak ada hajat, begaya gitu kan. Terus kita pakai masker, maka ini hukumnya makruh. Ya. Walaupun makna sadar ini ada juga para ulama katakan seseorang menyelimutkan kain kedua pundaknya, kain yang panjang terus menjuntai seperti seperti pakaiannya pastor, dia punya selendang panjang menjuntai, selendangnya itu termasuk dianggap juga sadar, ya, sesuatu yang dilarang. Dan juga diantara yang makruh ini sebagian ulama juga mengatakan adalah menjulurkan kain sampai di bawah mata kaki atau disebut isbal. Ya, ini dalam sholat termasuk yang dilarang. Kemudian mendahului imam. Mendahului imam hukumnya adalah makruh kecuali di dua hal. Jadi kalau kita mendahului imam dalam rukunya, dalam sujudnya ini makruh. Bahkan Nabi SAW katakan Allah akan mengubah bentuk kepalanya dengan kepala keledai nanti pada hari akhir kalau dia mendahului imam. Makanya hati-hati, nunggu imam Allahu Akbar baru kita